Wah, 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 wah. Selamat pagi sahabat Silimo Katolik terkasih. Pada pagi hari ini kita merenungkan Sabda Tuhan edisi Juli 24 tahun 2025. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan dengan tema beriman untuk bertumbuh dan berkembang di dalam rahmat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mohon Engkau hadir bersama kami, membuka hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang kami akan dengarkan sungguh meneguhkan, menguatkan diri kami, tapi juga kami dimampukan untuk memahaminya, sehingga sabda-Mu kami dapat laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menganggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian, sebab melihat, berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya bangsa, nabi, dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema yang kita renungkan pada kesempatan ini, beriman untuk bertumbuh dan berkembang di dalam rahmat Tuhan. Tema yang kita renungkan ini sesuai dengan bacaan yang kita dengarkan tadi. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai manusia, kita mengimani Tuhan dalam hidup karya kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan, kita melihat keagungan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tetapi kadang juga kita kurang menganggap itu sebagai keagungan, sebagai kebesaran dari Allah. Kadang kita mengimani, tetapi iman kita kadang tidak kita rayakan, kita tidak pegang teguh, kita kurang mengamalkan dalam hidup karya kita. Nah, bacaan hari ini mau mengajak kepada kita bahwa kita beriman kepada Tuhan
berarti kita siap untuk mendengarkan apa saja yang Allah mau menyampaikan kepada kita. Kita juga diajak untuk bertumbuh, berkembang di dalam rahmat, di dalam kasih Allah sendiri. Melalui bacaan ini mau mengajak kepada kita supaya kita tetap membuka diri, merendahkan hati, pikiran kita, menyempatkan waktu untuk Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dalam hidup kita. Tapi juga kita diajak untuk bagaimana kita mewartakan apa yang Allah mau bagi kita, apa yang Allah kehendaki, supaya setiap orang yang ada bersama kita juga mengalami sukacita, mengalami kedamaian. Maka iman itu dia tidak tinggal diam, melainkan ia bertumbuh, ia berkembang. Karena kita menguatkan diri kita melalui mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga kita merayakannya dengan bagaimana kita mengamalkan iman kita itu bagi sesama. Yesus dipertanyakan tentang perumpamaan tadi. Kenapa sampai perumpamaan penaburan itu harus disampaikan kepada orang-orang? Yesus menjawab bahwa banyak orang yang bisa mendengar langsung memahami, tetapi banyak juga yang perlu ada perumpamaan-perumpamaan supaya mereka bisa memahami, mengerti melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Maka saudara-saudari terkasih, bukan soal perumpamaan, bukan juga soal secara langsung disampaikan kepada kita pesan dari Allah, tetapi bagaimana kita sebagai bejana, sebagai alat dari Tuhan, kita menyediakan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga bagaimana kita menjadi tanah yang subur untuk bagaimana menyuburkan sabda itu dalam hidup karya, dalam tugas-tugas kita, dalam keluarga, dalam kebersamaan kita. Sehingga sabda itu sungguh bertumbuh subur dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan, kami sungguh memahami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa merawat sabda-Mu dalam hidup karya kami. Semoga kami juga dikuatkan untuk terus mewartakan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh hidup terus dalam rahmat, dalam belas kasih-Mu. Berkat-Mu senantiasa hadir dalam hidup karya kami, melalui Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari, seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup kita, keluarga-keluarga kita, secara khusus perjuangan kita dalam memahami sabda Tuhan, dan juga mewartakan kebaikan-kebaikannya, usaha-usaha kita untuk hidup dalam rahmat Tuhan, serta seluruh intensi yang kita doakan pada kesempatan ini, diberkati oleh berkat Allah yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan sabda pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.